Hai, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan, kito genki desu ne. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Nah, ini adalah video yang ke-8 dari Happy Nihongo atau episode ke-8. Kita akan membahas tentang kata kerja bahasa Jepang di episode kali ini. Nah, khususnya untuk pola kalimatnya kita akan belajar bagaimana sih membuat kalimat bentuk lampau, kemudian bentuk negatif, kemudian bentuk lampau negatif. Seperti itu dalam bahasa Jepang, khususnya dalam penggunaan kata kerja. Nanti ada perubahan bentuk kata kerja. Mungkin sudah pada tahu ya, kata kerja bahasa Jepang itu ciri khasnya semuanya berakhiran mas. Nah, nanti ada perubahan bentuk di bagian akhirannya, yaitu masnya. Nanti untuk bentuk lampau seperti apa, bentuk negatifnya seperti apa, dan bentuk negatif lampaunya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita pelajari atau kita dalami di episode ke-8 kali ini. Nah, seperti biasa, di slide pertama tentunya ada kosakata baru bahasa Jepang yang akan kita gunakan nanti di pola kalimat juga tentunya, dan juga latihan soal nantinya. Nah, mari kita baca satu persatu beberapa kosakata baru bahasa Jepang di slide pertama ini. Ya, baik, pertama ada shimas yang artinya melakukan, kemudian ada shigoto shimas, artinya bekerja, sama seperti hatarakimasu ya. Kemudian ada manabimas yang artinya belajar, kemudian ada saka shimas, artinya bermain sepak bola, kemudian ada tenisu shimas, atau bermain tenis. Nah, kemudian ada di bawahnya tenisu koto, artinya lapangan tenis. Kemudian ada lagi ie, rumah, kemudian daigaku, universitas, dan terakhir ada koko gakko, artinya sekolah SMA. Nah, ini adalah beberapa kosakata baru bahasa Jepang yang ada di episode ke-8. Baik, di slide berikutnya atau slide kedua, kita langsung menuju ke pola kalimat. Kita akan pelajari tentang kata kerja bahasa Jepang dan bagaimana perubahan bentuknya untuk menjadikan bentuk lampau, negatif, maupun negatif lampau. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana sih bentuk negatif kata kerja bahasa Jepang itu. Mari kita cek. Kita lihat di bagian atas warna merah, kakak itu kata kerja ya, kata kerja akhiran mas, itu bentuk positifnya ya. Kemudian kakak kata kerja yang warna ungu diakhiri maseng, nah itu bentuk negatifnya. Nah, contoh kalimatnya kita lihat, watashi wa shigoto shimasu, nah, artinya saya bekerja. Nah, ini yang dimaksud bentuk positifnya ya, saya bekerja. Kemudian contoh di bawahnya yang warna ungu, watashi wa shigoto shimaseng, atau artinya saya tidak bekerja. Nah, itulah maksud dari bentuk negatif, yang artinya tidak atau tidak melakukan lah ya. Watashi wa shigoto shimaseng, saya tidak bekerja. Jadi tinggal ubah akhiran masnya, kemudian diganti jadi maseng. Seperti penjelasan di bawah ya. Kata kerja mas sama dengan kata kerja maseng. Akhiran mas diubah jadi maseng untuk membuat bentuk negatif. Nah, jadi sangat mudah sekali ya untuk membuat kalimat bentuk negatif memakai kata kerja. Intinya tinggal ubah akhiran mas menjadi maseng. Jadi itu berarti negatif atau tidak melakukan suatu kegiatan tersebut. Watashi wa shigoto shimasu, saya bekerja. Kemudian watashi wa shigoto shimaseng, saya tidak bekerja. Nah, baik, di slide berikutnya masih ada contoh tentang penjelasan pola kalimat ini. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, masih tentang penjelasan kalimat bentuk negatif dan positif. Contoh berikutnya kita lihat, nomor 1, Yamada-san wa daigaku de manabimasu. Berarti kan Yamada-san belajar di universitas. Contoh berikutnya masih di nomor 1 ya, cuma warna ungu, Yamada-san wa daigaku de manabimaseng. Nah, berarti bentuk negatifnya. Tinggal ubah akhiran mas jadi maseng, yang artinya Yamada tidak belajar di universitas. Nah, kemudian contoh kedua, Tanaka-san wa tenisu koto de tenisu wo shimasu. Tanaka bermain tenis di lapangan tenis. Kemudian yang warna ungunya, Tanaka-san wa tenisu koto de tenisu shimaseng. Atau Tanaka tidak bermain tenis di lapangan tenis. Jadi intinya tinggal ubah akhiran mas menjadi maseng ya, untuk membuat kalimat bentuk negatif dalam bahasa Jepang menggunakan kata kerja.
Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk membuat bentuk negatif maupun positifnya tentunya dalam bahasa Jepang menggunakan kata kerja. Nah, lebih bagus lagi ditambahkan kata keterangan waktu nih, misalnya ya contoh nomor 2 ya, misalnya besok Tanaka akan bermain tenis di lapangan tenis, berarti kan tinggal tambahkan kata keterangan waktu yaitu ashita, besok. Ashita Tanaka-san wa tenisu koto de tenisu shimasu. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, minasan, untuk di slide berikutnya kita akan belajar tentang kata kerja lagi, perubahan bentuk, tapi kali ini tentang bagaimana sih cara membuat kalimat bentuk lampau, ya, positif lampau dalam bahasa Jepang menggunakan kata kerja. Mari kita cek. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya. Nah, kali ini kita belajar bagaimana membuat kalimat kata kerja bentuk lampau bahasa Jepang. Kita lihat kakak, mas, kata kerja bentuk positif. Kemudian untuk membuat bentuk positif lampaunya, kakak kata kerja yang warna ungu ya. Kemudian diakhiri dengan masta. Jadi intinya akhiran masnya diubah menjadi masita atau masta bacanya ya, untuk membuat bentuk lampau dalam bahasa Jepang. Kita lihat contoh kalimatnya di tengah-tengah yang warna ungu. Itu watashi wa shigoto shimashita. Nah, seperti itu. Jadi, saya telah bekerja. Nah, seperti itu. Jadi, yang di garis bawahi ya. Jadi, perbedaannya adalah sesuatu yang telah terjadi. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bentuk lampau. Enggak harus kemarin. Intinya, mau itu 10 menit yang lalu, mau itu 1 detik yang lalu bahkan. Intinya, sesuatu yang telah terjadi. Maka itu menggunakan bentuk lampau. Atau kata kerjanya diubah dari mas menjadi masta. Contohnya di tengah, watashi wa shigoto shimasu, saya bekerja. Nah, kemudian watashi wa shigoto shimashita. Nah, berarti saya telah bekerja atau sesuatu kegiatan bahwasanya saya telah selesai bekerja loh gitu. Intinya telah terjadi kegiatan tersebut. Nah, kurang lebih kata kerja bentuk lampau seperti itu ya. Nah, di slide berikutnya kita akan ada contoh kalimat lagi yang mengenai kata kerja bentuk lampau. Mari kita cek. Oke, baik minasan, ini adalah slide berikutnya. Pola kalimat tambahan ya, masih mengenai tentang bentuk lampau dalam bahasa Jepang. Mari kita lihat contoh yang pertama dan mari kita baca. Warna merah yang pertama yang paling atas, nomor 1. Anata wa koukou gakko de manabimasu. Nah, berarti kamu belajar di SMA. Kemudian yang kedua warna ungu, masih nomor 1 ya. Anata wa koukou gakko de manabimashita. Nah, kamu telah belajar di SMA. Yang nomor 2, warna merah, watashi wa sakka shimasu. Saya bermain sepak bola. Masih nomor 2, yang warna ungu, watashi wa sakka shimashita. Nah, berarti saya telah bermain sepak bola. Nah, jadi intinya cukup mudah ya untuk kata kerja bahasa Jepang bentuk lampaunya. Tinggal ubah akhiran mas menjadi mashita atau dibacanya mashita untuk membuat bentuk lampau dalam bahasa Jepang. Seperti contoh di atas, anata wa koukou gakko de manabimashita. Kamu telah belajar di SMA. Watashi wa sakka shimashita. Saya telah bermain sepak bola. Intinya sesuatu kegiatan yang telah selesai. Maka kita ucapkan kalimat bentuk lampau tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara membuat bentuk negatif lampau? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, baik minasan, ini adalah contoh bagaimana cara membuat kalimat bahasa Jepang bentuk lampau negatif dengan kata kerja. Contohnya yang warna ungu, anata wa koukou gakko de manabimasen. Nah, itu adalah bentuk negatif sekarang ya, yang artinya kamu tidak belajar di SMA. Nah, bentuk lampaunya, anata wa koukou gakko de manabimasen deshita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kamu tidak belajar di SMA. Nah, ini bentuk lampau, mungkin menceritakan tentang tahun lalu atau hal kemarin, seperti itu. Jadi intinya akhiran masnya tinggal diubah menjadi maseng sama ditambahkan deshita akhirannya. Jadi maseng deshita. Untuk membuat kalimat bentuk lampau negatif menggunakan kata kerja. Nah, jadi anata wa koukou gakko de manabimasen berubah menjadi anata wa koukou gakko de manabimasen deshita. Nah, seperti itu. Baik
Minasang, di slide berikutnya masih ada contoh tentang bagaimana membuat kalimat bentuk negatif lampau dengan kata kerja. Mari kita cek. Ya, baik minasang, ini adalah slide berikutnya tentang bentuk negatif lampau ya. Contohnya kita lihat nomor 1, hanya ada satu nomor ya. Yang warna ungu, ashita watashi wa ie de shigoto shimasen. Besok saya tidak bekerja di rumah. Nah, kemudian contoh yang warna merahnya, kino watashi wa ie de shigoto shimasen deshita. Nah, seperti itu. Jadi, kelihatan ya gambaran perbedaan bentuk negatif yang sekarang maupun yang akan datang ya, maupun yang warna merah yaitu bentuk negatif lampau atau sesuatu yang telah terjadi, seperti itu. Jadi, kalimatnya yang warna ungu, ashita watashi wa ie de shigoto shimasen, yang warna merah, kino watashi wa ie de shigoto shimasen deshita. Jadi bentuk negatif masen ditambahkan deshita untuk membuat bentuk negatif lampau, seperti itu. Jadi sangat mudah juga ya teman-teman untuk membuat bentuk kalimat negatif lampau. Tinggal ubah akhiran mas menjadi bentuk masen plus ditambahkan deshita untuk membuat bentuk lampau negatif kata kerja. Baik minasang, di slide berikutnya ada beberapa contoh lagi untuk gambaran perbedaan kalimat positif, kalimat lampau positif, kalimat negatif sekarang maupun kalimat negatif lampau, seperti itu. Mari kita cek di slide berikutnya. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya. Kita lihat ada 4 contoh ya di sini tentang pola kalimat bahasa Jepang. Ini agar teman-teman bisa ada gambaran perbedaan shimas, masen, kemudian mashita, kemudian masen deshita. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Ima artinya saat ini ya, pernah dipelajari di video-video sebelumnya. Ima watashi wa shigoto shimasu. Nah, artinya saat ini atau sekarang saya bekerja. Nah, kemudian nomor 2, ima watashi wa shigoto shimasen. Nah, berarti saat ini saya tidak bekerja, bentuk sekarang ya. Atau yang saat ini terjadi, seperti itu. Kemudian nomor 3, kino, kemarin, watashi wa shigoto shimashita. Nah, kemarin saya telah bekerja. Sesuatu yang telah terjadi atau telah selesai. Nah, kemudian yang keempat, kino watashi wa shigoto shimasen deshita. Nah, seperti itu. Kemarin saya tidak bekerja. Dalam hal ini maksudnya adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, seperti itu. Dalam konteks ini juga yaitu kemarin. Kino watashi wa shigoto shimasen deshita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baik minasang, ini adalah slide yang terakhir. Seperti biasa, ada latihan soal bahasa Jepang. Nah, berikut ada 4 soal latihan bahasa Jepang ya. Seperti biasa, ada kalimat dalam bahasa Indonesia. Minasang silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan pola kalimat yang sudah dipelajari di slide-slide sebelumnya maupun di video-video sebelumnya. Coba kita lihat nomor 1. Hari ini saya akan bermain tenis. Nah, berarti itu bentuk sekarang ya, bentuk positif sekarang, seperti itu. Kemudian nomor 2, kemarin saya telah bermain sepak bola. Nah, berarti itu bentuk lampau ya, teman-teman. Kemudian nomor 3, kemarin saya tidak belajar di rumah. Nah, berarti ini bentuk negatif lampau. Tadi kita sudah pelajari ya. Jadi, tentu sangat mudah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada nomor 4, besok saya tidak pergi ke perpustakaan pada pukul 7 pagi hari, AM, kata keterangan waktu. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan video-video sebelumnya ya. Kalau minasang lupa, silakan minasang cek lagi video-video sebelumnya mengenai cara pengucapan waktu. Nah, jadi ada variasi ya, jadi biar minasang semakin mahir dalam berbahasa Jepangnya. Jadi seperti biasa, untuk jawabannya teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa teman-teman tuliskan saran, kritik untuk Happy Nihongo, untuk perbaikan ke depannya tentunya. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mengetahui update video dari Happy Nihongo setiap harinya. Baik minasang, mungkin untuk video ke-8 kali ini cukup sampai di sini. Kalau begitu, teman-teman minasang semua tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat belajar bahasa Jepangnya.
Kalau begitu saya pamit minasang. これで終わりです。日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。